Ceritanya dimulai ketika seorang gadis kecil ditinggal sendirian setelah sekelompok goblin menyerang kereta yang ia tumpangi. Goblin-goblin itu berencana untuk menghabisinya juga. Tapi tiba-tiba seorang anak laki-laki misterius muncul untuk melindunginya. Beberapa tahun kemudian, tokoh utama kita yang bernama Laust ditawari untuk bergabung dengan kelompok seorang gadis. Dan semua orang terkejut saat mendengar gadis itu ingin bekerja sama dengannya. Laust sendiri kaget, jadi si gadis menjelaskan bahwa tanda yang dia pasang jelas-jelas menunjukkan kalau dia sedang merekrut anggota untuk timnya. Gadis ini bersikeras ingin bergabung dengannya, dan dia bilang dirinya adalah seorang petarung. Laust memperkenalkan dirinya sebagai semacam penyembuh, tapi tiba-tiba seorang karyawan dari Guild Petualang berlari untuk menghentikan gadis itu agar tidak membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namanya Amherst, dan dia memperingatkan gadis yang bernama Narcena agar tidak bergabung dengan kelompok Lost. Amherst mengungkapkan bahwa Lost ini dijuluki sebagai Lost Singgah Becus. Dia adalah seorang penyembuh tapi cuma tahu satu mantra dasar yang disebut heal. Dia juga anak yatim dari labirin, sama seperti anak-anak lain yang gak punya orang tua. Lost tumbuh besar sebagai seorang petualang. Tapi meskipun sudah bertahun-tahun, Lost bahkan gak bisa pakai mantra area heal atau high heal. Dia dikenal oleh semua orang sebagai kegagalan total sebagai manusia. Meski begitu, Laust berhasil bergabung dengan sebuah kelompok bernama Lightning Sword. Sampai baru-baru ini, dia diusir karena nggak bisa pakai sihir detoksifikasi. Semua orang tahu betapa nggak becusnya dia, jadi nggak ada yang pernah mau ngajak dia bergabung dengan kelompok mereka. Amherst memperingatkan bahwa Narcena nggak akan pernah bisa dapat uang kalau bergabung sama Laust. Tapi Narcena mengungkapkan kalau dia sudah punya banyak uang. Amherst panik saat melihat betapa banyak uang yang dibawa Narcena begitu saja. Dan dia menjelaskan bahwa kebanyakan petualang di kota ini adalah preman. Semua orang terlihat menyeramkan. Jadi Amherst memberitahu Narcena untuk jangan pernah nunjukin uang sebanyak itu di depan umum. Narcena dengan sopan berterima kasih. Dan Amherst bisa merasakan kalau Narcena masih baru dalam dunia petualangan ini. Amherst menawarkan untuk memperkenalkan Narcena ke kelompok pemula yang baik, tapi si tukang tipu kecil bilang bahwa dia harus menagih bayaran atas jasanya itu. Narcena mengejutkan semua orang dengan menolak si penipu itu, karena ternyata dia sudah lama banget ingin bergabung dengan kelompok Laust. Laust dan Narcena pergi untuk menandatangani beberapa dokumen agar kelompok mereka resmi terbentuk, dan Narcena menatap Laust dalam-dalam, seolah-olah menembus kepalanya. Entah kenapa, dia sangat mengagumi Laust dan merasa lega akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Si aneh kecil ini sempat terkejut saat Laust memintanya menandatangani namanya, tapi dia segera mengumpulkan keberaniannya. Laust membayar biaya guild dan akhirnya kelompok mereka resmi terbentuk. Di luar, Laust menjelaskan bahwa belum ada yang pernah menjelajahi bagian terdalam dari labirin marmot. Masih banyak misteri di dalamnya. Bahkan gak ada yang tahu siapa bos terakhirnya. Banyak petualang bermimpi menemukan kekayaan melimpah di dalam labirin. Jadi mereka berkumpul di kota Marmot, yang kini menjadi salah satu kota terbesar di negara itu. Laust, yang punya sifat psikopat, langsung ingin pergi ke labirin saat itu juga. Jadi Narcena bertanya-tanya apakah itu benar-benar oke, mengingat mereka baru saja membentuk kelompok beberapa jam yang lalu. Amherst bilang ke Laust kalau dia cuma boleh bawa Narcena ke padang rumput, soalnya Narcena masih pemula. Labirin itu mengeluarkan kekuatan sihir ke beberapa tempat di sekitarnya, yang menyebabkan munculnya monster. Padang rumput adalah salah satu tempat itu, tapi hanya monster lemah yang muncul di sana. Itu tempat terbaik buat pemula, tapi terlalu luas jadi susah untuk menemukan monster. Labirin kebalikannya penuh dengan monster dan itulah yang dicari Laust. Dia meyakinkan Narcena bahwa mereka nggak akan ada masalah selama nggak terlalu masuk ke dalam, dan dia bisa menangani keadaan kalau situasi jadi kacau. Laust anehnya percaya diri banget untuk ukuran seorang penyembuh, tapi dia bilang itu bukan apa-apa dan mereka lanjut jalan. Ketika mereka sampai, Narcena ngotot untuk memimpin. Dia seorang petarung, jadi wajar kalau Laust harus mendukungnya dari belakang sebagai penyembuh. Laust senang dengan kepercayaan diri Narcena, tapi dia ragu apakah Narcena benar-benar bisa bertarung. Nggak butuh waktu lama untuk Narcena membuktikan kemampuannya. Dia dengan cepat mengalahkan sekelompok goblin, dan Laust benar-benar terkesan. Laust menjelaskan bahwa guild membeli batu sihir yang dijatuhkan oleh monster.
Dan itulah cara sebagian besar petualang mencari nafkah. Batu sihir sangat berharga karena bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi Laust menekankan bahwa Narcena harusnya sudah tahu ini meskipun dia masih pemula. Sayangnya, batu sihir dari Goblin gak terlalu bernilai. Jadi mereka harus mengalahkan monster yang lebih kuat kalau ingin dapat uang lebih banyak. Keduanya sepakat untuk masuk lebih dalam ke dalam labirin demi mencari lebih banyak uang. Dan Narcena berjanji akan melindungi si penyembuh lemah ini kalau ada apa-apa. Tapi gak lama setelah itu, justru Laust yang melindungi Narcena saat dia hampir menginjak jebakan. Laust menunjukkan di mana kuburan Narcena hampir berada dan menjelaskan bahwa dia bisa menyelamatkannya karena dia melihat perbedaan warna ubin. Biasanya tugas menemukan jebakan adalah pekerjaan seorang pencuri. Jadi Narcena bingung bagaimana Laust bisa melakukannya sebagai seorang penyembuh. Laust dengan santai menjelaskan bahwa dia sudah lama jadi petualang, jadi dia mempelajari beberapa keterampilan di sana-sini. Semakin dalam mereka masuk ke labirin, mereka melihat seekor setengah orc. Tapi setengah orc seharusnya nggak ada di level ini dalam labirin. Setengah orc dikenal sebagai iblis level menengah, dan tubuh mereka yang kuat membuatnya sangat sulit dikalahkan. Kekuatan mereka setara dengan monster di level bawah labirin, jadi mereka seharusnya nggak muncul di level atas. Narcena bertanya-tanya apakah ini saatnya untuk kabur, tapi Laust percaya diri bahwa mereka bisa mengalahkannya kalau bekerja sama. Laust nggak mau memaksa Ziz, tapi Narcena secara mengejutkan setuju karena dia percaya pada penilaian Laust. Pertarungan dimulai dengan Narcena menyerang lebih dulu, tapi dia kaget karena serangannya terasa seperti menendang tembok bata. Untungnya, makhluk itu cukup lambat, tapi Narcena tetap terkena beberapa serangan. Pertarungan segera memburuk untuk Narcena ketika dia terpojok, namun anehnya makhluk itu nggak bisa menghabisinya. Tepat saat itu, Narcena hanya bisa tertegun kagum saat melihat Laust menyelamatkannya tepat waktu dengan menusukkan pedangnya ke dada orc tersebut. Laust lega melihat Narcena baik-baik saja, tapi Narcena mulai bertanya-tanya apakah Laust benar-benar hanya seorang penyembuh. Laust kembali mengabaikan pertanyaan itu dengan santai. Laust menjelaskan bahwa bertahun-tahun bekerja sebagai petualang membuatnya belajar beberapa teknik pertarungan jarak dekat. Narcena bilang serangan Laust tadi nggak kelihatan seperti teknik sederhana, tapi Laust mengalihkan perhatian dengan menunjukkan bahwa Narcena terluka. Narcena nggak terlalu khawatir, tapi karena Laust memang penyembuh sejati, dia tahu kalau bahkan luka kecil pun perlu perawatan yang benar. Meskipun Narcena bersikeras kalau dia baik-baik saja, Laust tetap menyembuhkannya. Batu sihir yang ditinggalkan orc jauh lebih besar daripada milik goblin dan punya kekuatan sihir yang jauh lebih besar juga. Ini berarti harganya akan lumayan mahal. Laust menjelaskan bahwa dia sudah melihat apa yang dia ingin lihat dari kemampuan bertarung Narcena. Mereka juga sudah mendapatkan uang yang cukup, jadi mereka bisa pulang sekarang. Tapi Laust menyerahkan keputusan pada Narcena. Narcena bilang dia masih sanggup bertarung, jadi mereka berdua melanjutkan berburu. Setelah itu, Amherst terkejut melihat berapa banyak monster yang berhasil mereka kalahkan hanya dalam sehari. Amherst menyadari bahwa Laust pasti sudah membawa si pemula itu ke labirin, dan yang lebih parah, dia harus kembali ke labirin untuk menemukan pemula itu. Apakah itu benar-benar mereka yang membawa batu sihir orc? Artinya, Laust membawa Narcena ke level menengah. Tapi Laust segera mengoreksi, menjelaskan kalau mereka cuma pergi ke level atas. Orc seharusnya nggak ada di sana, tapi ini cocok dengan apa yang dikatakan para petualang lain. Para petinggi guild juga sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi Amherst berpikir mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi di labirin. Suasana hati Amherst langsung berubah senang ketika dia siap membayar batu sihir mereka. Narcena merasa aneh melihat Amherst begitu bersemangat. Jadi Laust menjelaskan bahwa pegawai guild mendapatkan kenaikan gaji setiap kali mereka membeli batu sihir. Tapi ini hanya berlaku untuk petualang yang jadi tanggung jawab mereka. Artinya semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin banyak yang Amherst dapatkan. Laust kaget melihat jumlah pembayaran yang dia terima, dan Amherst harus mengingatkannya untuk membagi dengan Narcena. Laust nggak akan lupa, tapi dia benar-benar terkejut karena meskipun dibagi dua, jumlahnya masih 10 kali lipat lebih besar dari yang pernah dia dapatkan. Laust mendadak terjebak dalam depresi mendalam saat dia menyadari apa artinya ini.
Amherst menjelaskan kepada Narcena bahwa selama dia menjadi anggota kelompok Lightning Sword, dia sering ditipu dan gak pernah mendapatkan bagian yang adil dari hadiah mereka. Narcena marah banget mendengar ini, jadi dia menuntut Guild untuk bertindak. Keputusan ada di tangan Laust, tapi dia memutuskan untuk melupakan masalah itu karena dia sudah bahagia dengan kelompok barunya dan ingin melupakan masa lalunya. Setelah mereka pergi, seorang pria misterius diam-diam mengamati mereka. Di kemudian waktu, Amherst yang tamak dengan senang hati menghitung semua penghasilannya, tapi dia kaget saat melihat pria misterius itu. Pria tampan itu adalah bosnya, dan dia berharap bahwa Amherst nggak membantu Laust menemukan anggota baru untuk kelompoknya. Amherst menjelaskan bahwa dia nggak punya kemampuan meyakinkan super hebat yang bisa membuat seseorang bergabung dengan kelompok Laust. Sebaliknya, ada seorang gadis yang melihat sesuatu yang spesial dalam diri Laust. Tampan sepertinya tahu siapa gadis berambut biru itu, tapi hal itu membuatnya khawatir dengan alasan tertentu. Malam itu, Laust terkejut mengetahui bahwa berita tentang dia yang mendapatkan anggota baru sudah tersebar di seluruh kota. Laust si gagal total memang cukup terkenal, jadi menemukan orang bodoh yang mau bergabung dengan kelompoknya dianggap hal yang luar biasa. Saat Laust bersiap memesan kamar, Narcena kaget dengan pikiran harus berbagi kamar dengan Laust. Laust memutuskan bahwa mereka harus tidur di kamar terpisah. Tapi tampaknya ini mengecewakan Narcena. Keduanya pun menuju kamar mereka untuk malam itu, dan Narcena teringat kembali saat dia disembuhkan. Ternyata, Narcena adalah gadis dalam kereta itu, dan Laust adalah orang yang menyelamatkannya. Dia merasa berterima kasih setelah Laust menyembuhkannya, tapi Laust minta maaf karena nggak bisa melakukan lebih banyak. Narcena anehnya tetap positif. Meskipun saya cukup yakin bahwa goblin-goblin itu telah mengakhiri hidup semua orang yang mungkin ada di dalam kereta. Dia tampaknya tidak peduli dan justru bersumpah untuk menjadi seorang petualang. Narcena sudah lama ingin bergabung dengan kelompok Laust dan berjanji untuk melindunginya. Sejak saat itu, Narcena telah berlatih dengan keras dan dia sudah menunggu lama untuk bisa bersama Laust. Begitu dia mendengar bahwa Laust dikeluarkan dari kelompoknya, dia langsung bergegas ke kota. Si stalker kecil merasa senang melihat rencananya berjalan dengan sempurna. Dia berhasil membentuk kelompok dengan Laust dan bahkan sudah mengalahkan orc. Semua ini dia lakukan demi Laust, tapi dia jadi depresi saat berpikir bahwa Laust bahkan gak mengenali siapa dirinya. Itu bisa dimengerti sih, karena penampilannya sudah banyak berubah. Tapi bukan itu saja yang berubah. Laust sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, dan dia tampaknya nggak membutuhkan perlindungannya. Narcena berusaha mengusir pikirannya yang negatif dan mengingat kembali janjinya untuk melindungi Laust, apapun yang terjadi. Setelah termotivasi lagi, Narcena bersiap-siap untuk tidur. Tapi ada satu hal yang masih bikin dia bingung. Dia nggak bisa mengerti kenapa orang-orang memanggil Laust gagal total, padahal dia sebenarnya sangat kuat.